Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enggar Bimo Setio dari kelas 6C. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 20021033. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu tentang motivasi. Pengertian motivasi sendiri berarti keberhasilan merupakan sebuah output dari proses yang berkesinambungan dan akumulasi berbagai faktor pendorong. Menurut Bashir tahun 2000, keberhasilan seseorang tergantung dari berbagai faktor. Berbicara tentang motivasi, maka akan muncul suatu pemahaman bahwa makna itu akan mengarah kepada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga akan mendapatkan kepuasan. Karena adanya kebutuhan itu, maka menimbulkan suatu dorongan atau usaha yang terwujud dalam suatu perilaku tertentu. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau sedang yang tidak seimbang, artinya dia sedang berada dalam a state of disequilibrium. Tetapi sebaliknya, bila mana apa yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh, berada di tangannya, mendapat kepuasan daripadanya, maka dikatakan bahwa orang itu sudah memperoleh satu keadaan seimbang. Ia sudah berada dalam a state of equilibrium. Segi lingkungan atau faktor. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik atau faktor yang dari luar. Intrinsik itu dari dalam. Faktor intrinsik berasal dalam diri seseorang berupa sikap, harapan, cita-cita, disposisi kebutuhan yang berkembang. Sedangkan faktor eksternal adalah desakan dari luar yang menyebabkan seorang termotivasi. Berdasarkan gambar di atas, ditunjukkan bahwa ada 3 faktor, yaitu kebutuhan, dorongan, tujuan. Nomor 1 adalah needs atau kebutuhan yang terdapat dalam diri seseorang yang dipenuhi. 2. Ketika kebutuhan tersebut muncul, maka fenomenanya tampak dorongan atau drive yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan. Dan yang nomor 3, akibat dari tindakan tersebut, maka tujuan yakni memuaskan kebutuhan terpenuhi. Dari uraian di atas, maka motivasi merupakan upaya individu dalam memenuhi kebutuhannya selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi. Maka dorongan untuk melakukan sesuatu terus dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan pada diri seseorang untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu untuk dikendaki. 2. Motivasi adalah dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Nomor 3. Motivasi merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. 4. Motivasi adalah sesuatu yang melatar belakangi individu untuk berbuat supaya tercapai tujuan yang dikehendakinya. 5. Motivasi adalah suatu proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu. Di sini saya sebutkan ciri-ciri individu bermotivasi berprestasi. Di antaranya nomor 1, self confidence atau percaya akan kemampuan diri sendiri. Kemampuan akan percaya kepada diri sendiri ya. Nomor 2, originality, mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya. Nomor 3, people oriented atau tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan, tidak menyalahkan orang lain ketika berbuat salah. 4. Task result oriented, berani mengambil resiko terhadap apa yang telah diputuskan, semangat tinggi untuk menyelesaikan tugas. Nomor 5, future oriented, mempunyai daya antisipasi yang tinggi, mempunyai analisa. 6. Risk taker, menyenangi tugas yang menantang, tidak cepat menyerah. Di sini ada sikap dasar motivasi berprestasi. Yang pertama, senang menghadapi
tantangan yang berisiko sedang. 2. Tanggung jawab pribadi tinggi. 3. Ingin belajar dari pengalaman. 4. Adanya perasaan dikejar waktu. 5. Menyukai situasi yang majemuk. 6. 7. Mampu menerima kegagalan. 8. Mampu menggunakan pikiran dan akal. 9. Kreatif dan inovatif. 10. Mempunyai pengendalian diri yang kuat. 11. Sanggup bertahan dalam situasi yang tidak menentu. Nomor 12. Memiliki standar kesempurnaan untuk dirinya sendiri. 13. Sangat terlibat dalam jangka waktu yang lama. 14. Mempelajari lingkungan. Dan yang terakhir nomor 15, berhubungan tidak sekedar persahabatan tetapi juga mendapat pengetahuan. Karakter motivasi majemuk. Motivasi individu untuk melakukan tindakan pada dasarnya tidak hanya mengandung satu tujuan saja, melainkan lebih dari satu tujuan. Oleh sebab itu, ada banyak tujuan yang ingin dicapai oleh individu karena adanya motivasi ini. Kedua, dapat berubah-ubah karena adanya keinginan yang bermacam-macam. Maka hal ini pun akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh individu. Bisa saja suatu ketika ia menginginkan kenaikan gaji, tetapi di lain kesempatan ia ingin karirnya naik. Nomor 3, berbeda untuk setiap individu. Pada dasarnya tidak ada persamaan motivasi antara individu yang satu dengan yang lain. Dua individu yang sama-sama melakukan suatu tindakan tertentu bisa saja yang memotivasi tindakan itu sama. Beberapa tidak disadari. Ada sementara yang memahami mengapa ia melakukan suatu tindakan, biasanya karena adanya peristiwa yang menekan keinginan masuk ke dalam alam bawah sadar, sehingga ketika muncul suatu tindakan, individu tersebut tidak mampu untuk mengenali motivasinya apa. Faktor penurunan motivasi. Nomor 1, lingkungan yang tidak kondusif yang berakibat tidak nyaman. 2, merasa berada dalam situasi yang menakutkan karena adanya ancaman. Nomor 3, beban pekerjaan yang melebihi kapasitas. 4, pekerjaan terlalu rutin, tidak ada tantangan. 5, kurang menguasai pekerjaan termasuk 6, prosedur-prosedurnya. 7, tidak ada ukuran tentang standar keberhasilan. 8, tidak ada keseimbangan antara reward dan punishment. Punishment itu hukuman ya. 9, tidak ada kesempatan untuk mengembangkan skill sehingga menghadapi pekerjaan baru menjadi sulit. 11, berada di lingkungan yang baru. 12, mempunyai penilaian bahwa dirinya tidak berarti dalam kelompok. 12, tidak memperoleh umpan baliknya yang membangun. 13, kurang memperoleh pengarahan dari bimbingan dari atasan. 14, merasa diasingkan oleh teman-teman. Ini sering terjadi di lingkungan pertemanan ya. Teori motivasi. Pertama, teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, apabila pimpinan ingin memotivasi bawahannya, harus mengetahui
apa kebutuhan bawahannya. Maslow, salah seorang yang mengkaji teori kebutuhan, berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan seseorang berjenjang. Artinya bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama. Mengaitkannya dengan faktor lingkungan. Sebaliknya, bila pegawai itu puas, hal tersebut selalu dihubungkannya dengan pekerjaan itu sendiri. Teori motivasi instrumental. Teori instrumental ini meliputi teori tukar-menukar atau exchange theory dan teori harapan atau ekspektansi teori. Secara ringkas mengenai teori tukar-menukar, dalam buku Administrative Behavior tulisan Simon tahun 1997 halaman 141 lebih dikenal dengan sebutan Model of Organizational Equilibrium, dijelaskan bahwa dalam setiap organisasi selalu terjadi proses tukar-menukar atau jual beli antar organisasi dengan orang-orang yang akan bekerja di dalamnya. Orang-orang menyumbangkan pengetahuannya kepada organisasi dan organisasi memberi imbalan atau menemukannya dengan gaji atau upah, menukarnya dengan gaji atau upah. Hasil produksi organisasi, baik yang berupa barang ataupun jasa, kemudian dijual. Hasil penjualan merupakan pendapatan organisasi, dari pendapatan inilah organisasi memberikan imbalan kepada pegawainya. Pendekatan dalam motivasi kerja. Secara teoritis, motivasi merupakan suatu proses dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik faktor fisiologis maupun faktor psikologis, yang menggerakkan perilakunya untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam pandangan sistem motivasi terdiri dari 3 komponen dasar yang saling berhubungan dan saling berinteraksi, yaitu komponen kebutuhan, needs, dorongan atau drives, dan komponen imbalan atau insentif. Ada 3. Kebutuhan merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam diri seseorang, yaitu baik yang bersifat fisik maupun psikis. Fisik maupun psikis. Dorongan merupakan suatu kekuatan jiwa yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Sedangkan imbalan merupakan tujuan yang telah dicapai sebagai hasil tindakan atau perbuatan tersebut. Ada teori proses motivasi kerja atau VIE. Teori proses lebih ditekankan pada pengkajian bagaimana motivasi itu bisa terjadi. Di antara teori yang relevan diantaranya ialah teori pengharapan atau expectancy theory dari Victor Fromm dan teori Porter-Lawler. Teori Fromm sebetulnya merupakan pengembangan dari teori Kurt Lewin dan Edward Tollman. Teori Fromm menunjukkan sejumlah variasi yang dikenal dengan VIE atau valence instrumentality dan expectancy. Valensi berkaitan dengan kadar kekuatan keinginan seseorang terhadap hasil tertentu. Indikasinya mencakup nilai upah, sikap, dan kegunaan hasil. Nilainya bisa bersifat positif dan negatif. Positif
apabila hasilnya disenangi. Sebaliknya, hasil yang dihindari atau dibenci disebut valensi negatif. Instrumentalitis berkaitan dengan hubungan antara hasil tingkat pertama dengan hasil tingkat kedua, atau hubungan antara prestasi dengan imbalan atau pencapaian prestasi tersebut. Penghargaan ialah suatu keyakinan bahwa suatu usaha akan menghasilkan suatu tingkat prestasi tertentu. Teori ini menunjukkan bahwa tingkat pengharapan berkisar antara 0 sampai 1. Motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas ini yang terakhir ya teman-teman. Secara konseptual, kinerja merupakan terjemahan yang paling dianggap sesuai dari istilah performance. Juga diartikan untuk kerja atau pelaksanaan kerja atau pencapaian kerja atau kerja, unjuk kerja, penempatan kerja. Smith dalam Yoyon Bakhtiar Irianto tahun 1997 halaman 82 menyatakan bahwa performance atau kinerja adalah output derived from process, human or otherwise. Jadi dikatakannya bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari suatu proses. Artinya hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan unjuk kerja seseorang dalam melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. 2. Kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi, sebab kemampuan tanpa motivasi atau motivasi tanpa kemampuan, keduanya tidak dapat menghasilkan output yang tinggi. Untuk memperjelas ungkapan tersebut, McIve dan Povenberger tahun 1982 halaman 3 menggambarkan secara matematik, yaitu ability x motivation sama dengan job performance. Yang terakhir nomor 3, berdasarkan rumus tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil perkaitan antara kemampuan dan motivasi. Kemampuan merupakan hasil perpaduan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman, sedangkan pengertian motivasi diartikan sebagai suatu daya pendorong atau driving force yang menyebabkan orang berbuat sesuatu. Kemampuan personil erat kaitannya dengan cara mengadakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang, sehingga perlu diterapkan atau standar performance. Sekian dari saya memaparkan tugas ujian akhir semester saya yang berjudul motivasi ini. Dalamnya ada banyak macam-macam, ada arti motivasi, ada konsep motivasi, ada pengertian motivasi, ada faktor-faktor yang mendorong motivasi sendiri itu apa. Jadi bisa teman-teman perhatikan di dalamnya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kita sebagai kaum muda yang jarang sekali mendapatkan motivasi ya. Mungkin cukup sekian saja dari saya. Saya Henggar Bimo Setyo. Bila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.